Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk semua saudaraku tercinta dari Sabang sampai Merauke yang berada di rumah, yang berada di kantor, dan yang berada di sekitarnya. Bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, kita doakan bersama agar saudara kita atau saudari kita diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali raga, jiwa, dan pikirannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulurku tercinta, hari ini saya akan bahas tentang, sesuai judul ya, itu tentang kerajaan jin. Orang banyak bertanya tentang kerajaan jin. Dari pengalaman-pengalaman mereka pribadi, pengalaman-pengalaman spiritual ketika berjalan ke suatu tempat, mengalami satu kejadian-kejadian, katanya di situ ada kerajaan jin. Nah, saya akan bercerita tentang asal-muasal jin dulu. Mungkin kita sudah tahu bersama-sama bahwasanya jin diciptakan Allah lebih awal dibandingkan manusia. Jin itu terbuat daripada api. Dan jin diciptakan sama Allah. Kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini jin itu diciptakan untuk agar beribadah kepada Allah. Nah, jin itu ada usianya yang memang ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Jadi usia jin itu, mereka itu lebih tua, lebih panjang dibandingkan usia para manusia. Lalu dulurku tercinta, jin ini ternyata mereka ini memiliki pasangan. Sama halnya dengan manusia. Jadi jin ini diciptakan sama Allah sama, berpasangan. Ada wanita, ada pria, ada laki-laki, ada ceweknya. Sama kayak dengan manusia. Dan mereka ternyata punya kehidupan sama seperti kita. Mereka bekerja, mereka punya anak, punya istri, mereka punya tempat rumah. Dan ternyata pun mereka di sana, di alam jin itu, mereka itu bersosialisasi sama seperti kita. Jadi, apa bedanya jin dengan manusia? Tentu pasti ada bedanya. Nah, nanti next kita akan berbicara tentang seputar jin lebih detail lagi. Nah, saat ini saya akan bercerita tentang kerajaan jin. Khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat dan lebih mengkerucut di daerah Bogor. Nah, kebetulan memang saya masih ada darah-darah Bogor dan saya besar di daerah Bogor. Jadi di Bogor ini ternyata memang ada beberapa titik kerajaan-kerajaan yang saya ketahui ya. Dan ternyata kerajaan-kerajaan mereka ini bukan hanya berada di dataran tanah atau di bumi ini yang kita injak. Dan mereka ternyata ada yang di sungai. Posisi letak kerajaan jin itu. Dan ada juga yang letaknya di posisi gunung. Contoh, yang di sungai. Saya dulu pernah alami dan pernah melihat secara kasat mata. Itu berada di Sungai Ciliwung. Pada saat itu saya sedang mandi. Mandi, kum-kum di Sungai Ciliwung. Tiba-tiba, itu kan ada semacam kayak ya tebing ya.
Ya, ada tebing. Dan ada memang posisi pada saat itu saya lihat ada lubang. Tapi saya nggak tahu kalau itu kerajaan jin. Akhirnya ketika kumkum saya meditasi, saya melihatlah keluar sosok dari lubang tersebut. Dan alhasil ketika beberapa lama saya penasaran lagi. Akhirnya saya meditasilah di depan gua itu. Nah kebetulan itu tebing, di sini ada batu-batu. Saya duduk di situ dengan harus melewati air memang. Akhirnya duduk meditasi, ya saya kaget gitu, sangat kaget. Ternyata itu kerajaan jin. Dan itu merupakan pintu keluar masuknya. Nah, jadi ada di luar kerajaan jin tuh ada. Sama kayak di kita lah, atau di tiap-tiap negara, misalnya negara Inggris dia punya kerajaannya, pasti kan di luarnya ada masyarakatnya. Dan begitu pun alam mereka. Itu di daerah Sungai Ciliwung. Dan ternyata di alam jin itu atau kerajaan jin itu dia ada penguasa. Ada rajanya. Nah mungkin saudaraku sekalian pernah melihat orang di ruqyah. Ketika orang ini di ruqyah tidak sadarkan diri, dia merasa di dalamnya ini dirinya itu ada raja jin. Nah raja jin ternyata juga bukan cuma satu saudaraku. Ternyata banyak. Dan mereka diberikan kekuasaan-kekuasaan. Lalu selain di Sungai Ciliwung, ada juga Sungai Cisadane. Tapi saya belum tahu percis. Tapi pernah diceritakan oleh orang tua, kalau di Cisadane itu letaknya di daerah Parung sana, ya, arah Rumpin, itu ada kerajaan jin di situ. Dan saya belum ke sana gitu, belum pernah ini. Cuman diceritakan seperti itu sama orang tua. Nah, jadi intinya kerajaan itu bukan hanya ada letaknya di seperti ini, bukan. Ternyata di alam air pun, sungai pun ada. Nah, itu posisi masih di gua ya. Ternyata ada juga yang di dalam itu masih ada gitu. Nah, ada lagi yang di Gunung Salak. Nah, itu sangat jelas. Dan kita pun kalau mau masuk ke daerah situ, ya rutenya agak susah ya, medannya agak susah kita untuk tempuh. Dan itu saya pernah alami hanya sekedar di alam ketika tidur. Pernah saya diajak dari posisi tidur itu ya, masuk alam bawah sadar itu, diajak ke Gunung Salak itu. Dan saya sampai sekarang pun hafal jalannya gitu. Cuman karena memang kondisi fisik, kalau kita tempuh itu sangat-sangat melelahkan. Jadi akhirnya ya saya ambil kesimpulan bahwasanya ternyata di daerah Gunung Salak yang letaknya di daerah Tanjakan Duren itu, itu ada gitu kerajaan jin itu. Nah, kerajaan ini sama halnya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di manusia. Coba bayangkan berapa banyak kerajaan yang ada di negara ini atau di Indonesia ini. Ya, dari kerajaan Kutai, Singosari, Tarumanegara, Pajajaran. Ya. Dan ternyata di Indonesia ini, dan khususnya untuk wilayah Bogor, itu pun sangat banyak. Nah, mereka ini bentuknya macam-macam, saudaraku. Nah, keistimewaan manusia ini diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dibandingkan makhluk jin. Jadi kalau jin itu secakap-cakapnya jin, ya, itu sejeleknya penciptaan ya ibaratnya orang lah, manusia. Misalkan dia di alam jin itu terkenal wah playboy lah atau gantengnya ya. Ternyata di alam manusia jelek gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui kerajaan mereka? Nah, ini nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke alam mereka atau ke kerajaan mereka kalau tidak memiliki keilmuan yang sangat-sangat mumpuni.
Kalau kita sudah tahu bersama-sama di Al-Quran, Nabi yang penguasa alam jin, alam manusia, Nabi Allah siapa? Ayo, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nah, beliau udah king of the king, penguasa alam ini, alam itu. Nah, untuk masuk ke alam itu, atau untuk masuk ke kerajaan tersebut, itu tidak mudah, saudaraku. Kalaupun hanya sekedar mimpi, itu bukan masuk. Ya, tapi yang dikatakan dia bisa masuk ke alam tersebut, jika dia punya keilmuan sangat tinggi, mumpuni, sehingga ketika dia duduk meditasi, ini keluar nih. Masuk ke alam itu. Bisa komunikasi? Bisa. Dengan siapa? Dengan mereka. Ya mereka tentunya pasti kaget. Kok ada sebangsa manusia bisa masuk ke kerajaan atau ke alam mereka itu. Nah, tapi saya berpesan buat saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Ketika kalian mengamalkan suatu keilmuan, itu harus ada guru. Tanpa guru, nanti takut ada apa-apa. Yang ada jadi bumerang buat diri kita. Karena saya banyak datang tamu, datang pasien, mereka mengamalkan suatu keilmuan, apalagi pengen minta melihat mata batin, ya mengamalkan ada amalan dari buku Nubuat, belum lagi kitab-kitab yang lain. Akhirnya apa? Karena tanpa guru, mereka akhirnya bisa stres. Gila. Karena tadi tidak kuatnya wadah tersebut. Jadi tidak sembarangan orang bisa mempelajari suatu keilmuan. Nah, jadi kalau kita memang pengen tahu, kita bertanya dulu sama guru kita. Atau kepada seseorang yang memang memiliki keilmuan yang mumpuni tadi. Cocok nggak saya? Atau bisakah saya? Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan, saudaraku. Karena nanti akan menjadi efek negatif buat diri kita. Nah, ini sepengetahuan saya, kerajaan Bogor, kerajaan jin yang ada di Bogor ini ada 5 titik letak. Ya. Yang pertama adalah di Sungai Ciliwung. Di mana itu? Di daerah Muara Beres. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di daerah Rumpin. Yang letaknya itu di daerah pertemuan sungai itu, ada Cisadane dan ada juga Ciaruten. Ya, itu letaknya di situ. Yang ketiga berada di Gunung Salak. Nah, di Gunung Salak itu letaknya di Tanjakan Duren namanya. Jadi naik lagi, habis turun Tanjakan Duren naik lagi. Nah, di situ ada pertemuan. Jadi ada gerbang yang letaknya Sukhoi sempat nabrak itu. Ya, ini saya bongkar ini. Ya. Yang keempat, letaknya di Gunung Pancer. Itu dekat wilayah Sentul. Dan yang kelima, ada di Kebon Raya Bogor. Di situ ada kerajaan jin. Jadi Kebon Raya itu kalau zaman dulu, zaman Belanda itu disebutnya Kebon Raja. Ya. Di Istana Bogor, itu belakangnya atau samping kan, itu kan memang Kebon Raya ya. Nah, itu memang kebunnya para raja pada saat itu. Dan Istana Bogor itu sendiri pada saat pembangunan era Belanda. Nah, jadi dari kelima ini letak titik kerajaan jin yang saya ketahui loh. Nggak tahu yang tempat lain. Nah, semoga ini menjadi suatu informasi buat kalian semua. Dan saya berharap dan saya berpesan kepada kalian semua ya, para penggemar spiritual. Senang hal-hal spiritual. Kalau kalian mau belajar, belajarlah harus ada gurunya. Jangan belajar tanpa guru. Yang ada nanti akan terjadi sesuatu, tidak ada yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Buat dulurku tercinta yang selalu stay tune di channel YouTube Ki Raden Arya Wibowa.
Next, selanjutnya saya akan membuat nanti penjelasan yang lebih detail tentang kerajaan yang ada di Nusantara ini. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua, dan doakan kami Padepokan Matahari agar sukses mendunia. Dan insya Allah, jika Padepokan Matahari dan Ki Raden Arya Wibawa ini mendapatkan rizki dari YouTube, maka niat saya adalah untuk dana kemanusiaan atau dana sosial. Ya. Doakan kami. Next, kita jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Penasaran? Kutunggu kehadiran kalian semua di Padepokan Matahari bersama saya, Ki Raden Arya Wibawa. Merdeka!